Yang kami hormati Kepala BPS Republik Indonesia, Ibu. Recording in progress. Yang kami hormati Wakil Menteri Sosial, Bapak Agus Jabo, Bapak Sekjen Kemensos, Bapak Roben, Bapak Ibu pejabat tinggi madya dan juga pratama di lingkungan BPS dan juga Kementerian Sosial, tentunya Kepala BPS Provinsi dan juga Kepala BPS Kabupaten Kota yang hadir di dalam pertemuan ini serta tim dari pusat dan juga dari daerah yang mengawal insya Allah pemutakhiran yang pada hari ini akan dicanangkan. Kadis Sosial Provinsi dan juga Kabupaten Kota. Dan spesial, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Intaman, Inas, dan juga khususnya pendamping PKH yang insya Allah akan menunaikan tugas dalam waktu dekat. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan laporan dalam penyelenggaraan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DataSen yang kita telah laksanakan sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Pak Menteri dan Bu Kepala BPS dalam pelaksanaannya, Badan Pusat Statistik alhamdulillah telah melaksanakan beberapa tugas, diantaranya kami sudah menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi. Tentunya ini sesuai dengan amanah Impres yang ditugaskan kepada BPS. Yang kedua, kami melakukan pemadanan dan juga verifikasi data by name by address dari berbagai sumber seperti Reksosek, P3KE, DTKS, dan sumber lainnya, serta juga tentunya dengan data dari Dukcapil. Yang ketiga, menyusun dan menyertakan DSETSEN kepada Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan juga Menteri PM. Bapak Ibu semuanya, sebagai tindak lanjut, BPS Provinsi dan Kabupaten Kota juga sangat berperan untuk memberikan pelatihan kepada pendamping PKH terkait dengan metode verifikasi di lapangan serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses ground check yang akan dilaksanakan. Pada kemarin, alhamdulillah dapat dilaporkan Ibu Pimpinan bahwa teman-teman sudah mulai melakukan pelatihan instruktur utama. Kemudian akan berlanjut pada hari ini pelatihan instruktur nasional dan besok juga akan berlanjut pelatihan kepada petugas pendamping PKH. Sekitar 1.300 instruktur nasional akan kami kerahkan, bukan hanya dari pusat tetapi juga dari BPS Provinsi dan juga BPS Kabupaten Kota. Ini satu kolaborasi yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat antara BPS dan juga dengan Kementerian Sosial. Kolaborasi yang insya Allah kita akan menunaikan Impres 4 2025 amanah Bapak Presiden baik kepada BPS ataupun kepada Kementerian Sosial. Bapak Ibu semuanya, hari ini nanti akan kami mohon sekali arahannya dari Pak Menteri dan Ibu Kepala BPS dalam rangka agar teman-teman juga semakin semangat bersama kolaborasi antara BPS dan Kemensos dalam rangka tonggak awal kita melakukan ground check atau pemutakhiran pada inclusion dan exclusion error data yang berada pada level kabupaten kota pada level satuan terkecil. Kami sangat berharap dengan adanya DTSN ini kebijakan sosial di Indonesia dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan juga transparan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian Pak Menteri dan Ibu Kepala BPS, laporan ini kami sampaikan sekali lagi atas nama panitia. Kami mohon arahannya kepada Pak Menteri dan Ibu Kepala BPS kepada kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Statistik kepada Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Saifullah Yusuf,
Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Sosial, Bapak Agus Jabo. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Roben, serta jajaran pimpinan tinggi media Kementerian Sosial dan juga Badan Pusat Statistik, serta jajaran pimpinan tinggi Pratama dari Kementerian Sosial dan juga dari Badan Pusat Statistik, para kepala dinas sosial, dan juga yang saya cintai kepala BPS di seluruh provinsi dan juga kepala BPS di seluruh kabupaten kota dan yang hadir dalam kesempatan yang berharga ini, serta para instruktur utama, instruktur nasional, panitia dan pendamping PKH seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan yang berharga ini, baik secara langsung di NSCC BPS atau National Statistics Command Center maupun yang juga hadir secara daring. Alhamdulillahirabbil alamin, dan tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kolaborasi yang terjalin sejak Bapak Mensos ditugaskan menjadi Menteri Sosial telah berlangsung sangat baik dengan BPS sampai dengan saat ini, Bapak, dan tentunya kami beserta seluruh jajaran BPS mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan tentunya tanpa kolaborasi, data tunggal sosial ekonomi nasional ini tidak akan terbangun. Dan mudah-mudahan dengan amanat instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025, di mana kami BPS berkomitmen untuk membangun, dan juga setelah versi awal ini Pak yang dinyatakan selesai dan sudah kami rekonsiliasi dengan data Dukcapil dan telah mendapatkan approval dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri PPN, Menteri Sosial dan Menko PN, kami sudah menyerahkan secara resmi data tunggal sosial ekonomi nasional pada tanggal 20 Februari 2025, dan di mana pada dataset per 3 Februari 2025 yang kami serahkan tersebut, itu isinya adalah sudah populasi Indonesia sebanyak 285,5 juta penduduk ada di dalam data tunggal dengan NIK tunggal, sehingga secara administratif memang penduduk tersebut atau individu tersebut memang sah sebagai warga negara Indonesia. Kemudian dari 285,579, kalau mungkin dibaca 285,579.122 penduduk, ini kami tunggalkan keluarganya berdasarkan kartu keluarga yang sah secara administratif, dan 93.025.360 keluarga itu tercantum secara unik, artinya tunggal, tidak ada duplikasi di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Dengan demikian, data tunggal sosial ekonomi nasional yang per 3 Februari 2025 inilah Bapak yang kemarin kami serahkan tanggal 20 Februari. Namun demikian, tentunya ground check pada hari ini untuk terus kita melakukan validasi, karena kita sangat memahami bahwa data penduduk itu sifatnya sangat dinamis. Tiap hari bisa berubah, tiap hari bisa juga kemudian ada yang lahir atau meninggal, atau bahkan yang pergi ke luar negeri kemudian dinyatakan tidak aktif. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sebelum ke yang ini mungkin saya perlu juga menyampaikan ada beberapa memang yang sudah kami padankan datasan dengan data lama, ada inclusion dan exclusion error. Kemudian ada juga yang dinyatakan oleh Dukcapil NIK tidak aktif. Inilah yang nanti kemudian kita lakukan ground check bersama untuk memastikan inclusion dan exclusion error, serta untuk memvalidasi, melihat kembali di lapangan untuk penduduk yang statusnya NIK tidak aktif di luar 285 juta ini, Bapak. Jadi status NIK tidak aktif itu tidak ada di dalam 285 juta, tapi di luar 285 juta. Tetapi kami untuk meyakinkan bahwa betul-betul orangnya itu ada atau tidak, yang dari kumpulan NIK tidak aktif ini perlu kita lakukan ground check, terutama
memang yang sudah pernah menjadi bagian dari sasaran bantuan sosial. Kami tentunya Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian siap untuk mendukung penuh dan mengambil peran dalam tanggung jawab memastikan kualitas data yang kami hasilkan, dan tentunya dukungan yang BPS berikan akan kami fokuskan sesuai dengan tugas, fungsi dan keahlian kami, terutama dalam hal merumuskan variabel yang nanti perlu dimutakhirkan di lapangan, Bapak, memberikan pelatihan kepada pendamping PKH yang akan melakukan ground check, termasuk nanti kami membantu melakukan verifikasi validasi data tersebut yang masuk nanti yang sudah dari hasil ground check lapangan, dan juga tim kami di BPS provinsi maupun kabupaten kota akan mengawal prosesnya di pusat hingga daerah, sehingga nantinya hasil ground check ini akan masuk ke dalam pemutahiran DTSN, termasuk nanti kami akan memutakhirkan pemeringkatan. Dalam hal pelaksanaan ground check, kegiatan yang dilakukan pada rangkaian mulai kemarin, Bapak, jadi kemarin seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ateng, kami dipimpin Pak Ateng sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi internal dengan seluruh BPS, provinsi dan kabupaten kota. Jadi kemarin itu adalah proses konsolidasi internal. Kemudian hari ini bersama dengan Dinas Sosial dan juga BPS dan juga pendamping PKH. Dan tentunya kami melihat bahwa pelaksanaan ground check ini adalah sesuatu yang sangat strategis. Jadi kalau kami boleh sampaikan tahapan kegiatan yang dilakukan Selasa 25 Februari 2025, kami melakukan briefing BPS seluruh Indonesia melalui Zoom juga, Pak, plus kabupaten kota. Tanggal 26 Februari 2025, kemudian tanggal 2 pelatihan infrastruktur utama ini juga kami lakukan di tanggal 25 Februari, Pak. Itu yang kita sebut dengan instruktur utama dari BPS pusat, Pak. Kemudian tanggal 26 Februari pencanangan ground check oleh Bapak Menteri Sosial dan kami. Kemudian nanti, Bapak, setelah ini ada penyelenggaraan pelatihan infrastruktur nasional. Ini instrukturnya dari BPS Provinsi Kabupaten Kota. Kemudian besok hari Kamis tanggal 27 Februari akan ada pelatihan pendamping PKH. Kemudian nanti pesertanya 33.603 orang pendamping PKH seluruh Indonesia, dan kemudian Jumat ini pelatihan Mones, dan kemudian nanti para pendamping PKH ini bisa langsung bergerak ke lapangan. Selanjutnya kami berharap dukungan ini dan kerjasama dengan Bapak Mensos dan jajaran serta seluruh dinas sosial se-Indonesia maupun dengan pendamping PKH ini dapat terus meningkatkan kualitas DTSN sehingga nantinya di triwulan kedua dapat dimanfaatkan untuk penyaluran bansos sesuai dengan yang kita rencanakan. Selain itu, Bapak Mensos, kami juga melaporkan bahwa BPS juga terus meningkatkan sumber-sumber data untuk pelaksanaan proses pemutakhiran, misalnya dengan KPU, Pak. Kemudian kami juga akan terus berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan juga beberapa sumber data-data lainnya, Pak, sehingga nanti kualitas dari DTSN selain dari hasil ground check juga terus kita akan mutakhirkan dengan sumber data yang lebih kaya. Dan tentunya saya berharap kolaborasi yang sangat baik ini tidak hanya ada di tingkat pusat, tetapi saya juga titipkan kepada teman-teman BPS, seluruh jajaran BPS di provinsi dan kabupaten kota, mohon untuk juga mereplikasi dan menduplikasi kerjasama dan kolaborasi yang baik di tingkat pusat ini untuk dilaksanakan di tingkat daerah dengan dinas sosial, dengan pendamping PKH dan dengan stakeholder lainnya di daerah. Sekali lagi saya minta kepada seluruh kepala BPS provinsi
dan seluruh kepala BPS Kabupaten Kota untuk terus mengawal proses ground check untuk melakukan quality assurance sehingga kita bisa memastikan kualitas data yang kita hasilkan dari ground check ini yang kemudian nanti akan kita gunakan untuk pemutahiran gagasan. Demikian Bapak Mensos, Bapak Ibu semua yang saya hormati dan banggakan. Terima kasih atas kolaborasi dan juga partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti bersama sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Saifullah Yusuf. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati bersama tentu Kepala BPS beserta seluruh jajaran baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten yang mengikuti di tempat ini maupun juga melalui online. Yang saya hormati segenap Kepala Dinas tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia yang mengikuti lewat online yang saya hormati, segenap para peserta khususnya tentu para pendamping BKH yang kita wajibkan untuk mengikuti pertemuan ini. Saya bersama Pak Wamen, Pak Sekjen, para Dirjen dan jajaran Kementerian Sosial hadir lengkap pada hari ini untuk pertama-tama tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat penting ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPS dan seluruh jajarannya yang telah bekerja luar biasa dalam membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Dan saya perlu menyatakan di sini bahwa DTSEN adalah sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Berikutnya yang kedua kepada Kadinsos Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia yang telah berkenan hadir dalam agenda penting hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pendamping PKH yang siap bekerja dengan penuh dedikasi dalam mendampingi keluarga penerima manfaat di berbagai daerah. Hari ini kita bertemu dalam momentum yang sangat strategis, yaitu memperkuat peran dan kontribusi kita dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuat wong cilik iso kemuyu, khususnya dalam hal memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. DTSEN hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan data yang selama ini menjadi tantangan dalam mengelola bantuan sosial yang dinilai oleh banyak pihak tidak sepenuhnya tepat sasaran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita mulai dengan memahami apa itu DTSEN. DTSEN adalah basis data tunggal individu dan atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ateng maupun juga Kepala BPS tentang hal yang saya sampaikan ini. Tentu data ini telah dipadankan dengan data kependudukan sehingga lebih akurat dan dapat diandalkan. DTSEN bukan sekedar daftar penerima bansos, tetapi menjadi dasar bagi keterpaduan program pembangunan nasional. Dengan data ini kita dapat memastikan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan sosial yang terukur dan berkelanjutan. DTSEN telah dibangun berdasarkan 3 basis data utama, yaitu DTKS,
Reksosek, dan P3KI. Dan pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan sosial yang terukur dan berkelanjutan. DTSN telah dibangun berdasarkan yaitu DPK dan KKI. Saya ulang sekali lagi, DTSN telah dibangun berdasarkan 3 basis data utama, yaitu DTKS, Reksosek, dan P3KI, didukung oleh data PLN dan BPJS Kesehatan yang selanjutnya dipadankan dengan data kependudukan dari Dukcapil. DTSN dibangun dan dikonsolidasikan oleh BPS yang memang merupakan lembaga yang tepat dalam melaksanakan tugas ini. Sebagaimana diketahui, salah satu tugas besar Kementerian Sosial adalah melakukan sinkronisasi data bersama Badan Pusat Statistik untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang ada di lapangan. Dalam hal ini, peran pendamping PKH sangatlah vital. Saudara sekalian adalah ujung tombak dalam melakukan ground check, verifikasi data, serta memfasilitasi pemutahiran data di tingkat akar rumput. Dalam hal ini, pendamping PKH. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kita mengenal data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Penyaluran bansos tahap pertama tahun 2025 ini masih berdasarkan pada DTKS. Selanjutnya untuk penyaluran bansos tahap 2 dan seterusnya akan mengacu pada DTSN ini. Dampak dari peralihan DTKS menjadi DTSN ini akan berkonsekuensi terhadap 2 hal. Pertama, kemungkinan adanya KPM atau penerima manfaat yang awalnya mendapatkan bansos akhirnya tidak dapat bansos atau inclusion error. Mengapa demikian? Karena oleh DTSN dinilai yang bersangkutan telah sejahtera berdasarkan peringkat DTSN sehingga harus dikeluarkan. Dan begitu juga sebaliknya yang disebut dengan exclusion error. Kita harus mengakui bahwa DTKS kita selama ini masih terdapat banyak kelemahan. Dan lahirnya DTSN ini menyempurnakan dan menjawab kelemahan-kelemahan tersebut. DTSN memiliki beberapa keunggulan. Pertama, berisi data seluruh individu dan keluarga di Indonesia, bukan hanya penerima bansos. 2. Memuat profil sosial ekonomi yang lebih lengkap. 4. Memiliki sistem pemerikatan atau desil, sehingga lebih akurat dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan. 4. Menjadi sumber data tunggal untuk berbagai program pembangunan, bukan hanya untuk bantuan sosial. Dengan DTSN, kita tidak hanya fokus pada distribusi bansos, tetapi mampu mengarahkan kebijakan pengentasan kemiskinan secara lebih tepat sasaran. Lalu mengapa DTSN ini penting? Setidaknya ada 6 manfaat utama dari DTSN. Pertama, mengurangi bias akibat tumpang tindih data yang selama ini sering terjadi. Kedua, memudahkan pensasaran dalam program pembangunan pemerintah agar lebih efektif. Ketiga, menjadikan strategi pengentasan kemiskinan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. 4. Menyediakan profil sosial ekonomi penduduk secara lebih lengkap. 5. Mengalokasikan anggaran pembangunan dengan lebih efisien dan akuntabel. Dan terakhir, ke-6,
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya para pendamping PKH yang saya banggakan, untuk menjaga kredibilitas data, tata kelola DTSN melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan dan kredibilitas yang dapat dipercaya, serta pemutakhiran secara berkala. Dan perlu diketahui, data sosial ekonomi ini bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar DTSN tetap akurat dan relevan. Pemutakhiran data dilakukan dengan cara: 1. Sinkronisasi data administratif. 2. Ground check untuk verifikasi dan validasi data faktual. Yang ketiga, musyawarah desa atau kelurahan. Dan yang keempat adalah partisipasi masyarakat melalui usulan dan sanggahan. Yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah ground check untuk memastikan keberadaan KPM dan melengkapi profil sosial ekonomi mereka. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada 2 jalur utama dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Yang pertama adalah jalur formal, yaitu melalui usulan RT RW, kemudian dibawa ke musyawarah desa dan harus mendapatkan validasi dari dinas sosial setempat sebelum kemudian ditetapkan oleh kepala daerah, bupati atau wali kota. Kemudian masuk pada DTSN melalui Pusdatin dan selanjutnya diolah kembali untuk dapat dilakukan perengkingan ulang. 2 jalur partisipatif, yaitu jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat secara langsung, yaitu menggunakan mekanisme usul sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Mekanismenya kurang lebih sama. Usulan dan sanggahan harus dimusyawarahkan, diverifikasi oleh pendamping PKH dan disetujui oleh Kadinsos dan ditetapkan oleh kepala daerah. Disinilah peran strategis pendamping PKH dalam rangka pemutakhiran DTSN melalui ground check ini. Para pendamping PKH yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN ini, sebagai Kementerian Sosial, tugas utama kami adalah melakukan sinkronisasi dengan BPS dalam mendukung pemutakhiran DTSN. Sementara itu, tugas pendamping PKH dalam pemutakhiran DTSN meliputi: 1. Ground check untuk melengkapi variabel data. 2. Memeriksa keberadaan KPM atau penerima manfaat aktif atau tidak aktif. 3. Melengkapi isian variabel untuk dasar pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS. 4. Melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat. 5. Memanfaatkan DTSN untuk mendampingi KPM lebih efektif. Oleh sebab itu, agar pemutakhiran data berjalan lancar, setiap PKH wajib, saya ulang, setiap pendamping PKH wajib: 1. Mengikuti pelatihan ground check pemutakhiran DTSN. 2. Melakukan pembagian wilayah kerja secara profesional. 3. Menjalin komunikasi aktif dengan BPS dan dinas sosial di daerah. 4. Memberikan data yang sebenar-benarnya. 5. Menjaga kondusivitas di lapangan. Dan 6. Menjalankan tugas dengan semangat dan riang gembira. Para pendamping PKH adalah garda terdepan dalam memastikan kebijakan sosial benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, saya berharap pada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua yang saya hormati, sebagai penutup,
kita semua harus memahami bahwa data yang akurat adalah kunci keberhasilan program perlindungan sosial. Dengan DTSEN, kita tidak hanya dapat memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, tetapi juga mendorong kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih konvergen, terpadu, dan berkelanjutan. Saya ingin menegaskan bahwa peran pendamping bukan sekedar administrasi dan distribusi bantuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang turut serta dalam upaya mengentaskan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk itu, mari kita jalankan tugas ini dengan semangat profesionalisme dan dedikasi tinggi. Dengan kerja sama yang solid, saya yakin dapat memutakhirkan DTSEN ini untuk lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Khusus untuk pendamping PKH, saya mendapatkan catatan dari Pak Sekjen akan dilakukan tes setelah pelatihan ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala BPS dan seluruh jajaran. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia. Sekali lagi 3, 2. Oke.